Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Violeta Eka Lestari, dan rekan saya, Hasbullah, ingin menjelaskan materi tentang waris dalam Islam. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Rusi Rusmiati Alia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Syariah Islamiyah yang telah memberikan kami tugas ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Menurut KBBI, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dalam bahasa Arab, waris berasal dari kata waris, yaris, waris. Waris menurut hukum Islam berarti hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia, serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik atau harta untuk ahli warisnya. Waris juga disebut dengan foroid, yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditetapkan bagian-bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris. Yang pertama yaitu waris. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan zawilal ahrom. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba. Yang kedua yaitu mawaris. Mawaris adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu secara hakiki atau secara takdiri, yaitu perkiraan, atau melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang dan tidak tahu kabar beritanya. Setelah melalui pencarian dan persaksian atau tenggang waktu tertentu, hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. Yang ketiga yaitu al-irs. Al-irs adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat yaitu warotsah. Warotsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Yang kelima yaitu tirkah. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Adapun beberapa sumber hukum ilmu faraid. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dari sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran, setidaknya ada 3 ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 11, yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta, dan untuk 2 orang ibu, bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Yang kedua, surat An-Nisa ayat 12, yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki seibu saja, atau seseorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara ini 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 176, yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu hadis. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta warisan. Yang pertama, hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Usama bin Said radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisinya. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat. Yang ketiga, ijma dan ijtihad. Bagi sahabat, tabi'in, generasi pasca sahabat dan tabi'in, dan generasi pasca tabi'in telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid, dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam Nash Syarih. Ada beberapa sebab kewarisan dalam Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayahnya. Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila mana seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Yang kedua yaitu hubungan perkawinan.
Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, al-wala. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Yang pertama yaitu perbudakan. Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. Yang kedua yaitu perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan mewaris, yaitu orang yang mewarisi. Ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja. Yang ketiga yaitu pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan. Yang keempat, berlainan negara. Yang dimaksud negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggali oleh muwaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik. Yang kelima yaitu murtad. Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya, persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu yang pertama, pewaris baik secara hakiki, hukmi, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdiri. Kedua, adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan. Yang ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang maupun tanah. Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Hukum waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam. Yang pertama yaitu mewaris, adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah mewaris benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu waris, adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan sebab semenda atau pernikahan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara mewaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
Yang ketiga yaitu al-mauruts, adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan. Golongan ahli waris. Yang pertama yaitu 10 laki-laki, yaitu 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, 3 ayah, 4 kakek dari ayah sampai ke atas, 5 saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu, 6 anak laki-laki, saudara kandung atau anak laki-laki, saudara seayah, 7 paman dari ayah kandung, 8 anak laki-laki paman dari ayah kandung atau seayah, 9 suami, 10 tuan yang memerdekakan sahayanya. Yang kedua, 7 perempuan, yaitu 1 perempuan, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu sampai ke bawah, 3 ibu, 4 nenek sampai ke atas, nenek dari ayah atau nenek dari ibu, 5 saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu, 6 istri, 7 tuan perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya. Yang ketiga, 5 ahli waris yang tidak pernah gagal untuk mendapatkannya. Yang pertama, suami, 2 istri, 3 ibu, 4 ayah, 5 anak yang langsung dari pewaris. Yang keempat, 11 ashabah yang paling dekat, yaitu 1 anak laki-laki, 2 cucu dari anak laki-laki, 3 ayah, 4 kakek dari pihak ayah, 5 saudara laki-laki seayah dan seibu, 6 saudara laki-laki seayah, 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 9 paman, 10 anak laki-laki paman, 11 jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya. Bagian-bagian ahli waris. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekian penjelasan saya tentang materi waris dalam Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.